Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Putra dari kelas Perjalanan Wisata, kelas 1F, akan mempresentasikan hasil resume dari seminar Icon House 2024 pada tanggal 7 hari Kamis kemarin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan satu persatu mulai dari manajemen lingkungan di Malaysia. Di negara Malaysia memiliki masalah lingkungan seperti pembuangan limbah secara ilegal, penumpukan sampah di pinggir jalan, polusi udara dari pabrik-pabrik, dan lain-lain. Untuk mengatasi isu tersebut, untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, sektor perhotelan di seluruh dunia telah mengambil langkah untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan atau alat yang lebih formal yang disebut IMS atau Environment Management System. Sebuah inovasi yang telah dipromosikan secara mendalam untuk menawarkan manfaat tambahan bagi para pengadopsinya. Begitulah kurang lebih apa yang disampaikan oleh Profesor Hanafi Hamzah. Selanjutnya, sikap dan komitmen manajer. Sikap komitmen lingkungan telah didefinisikan sebagai kumpulan keyakinan, pengaruh, dan niat perilaku yang dimiliki seseorang mengenai aktivitas atau masalah terkait lingkungan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh definisi sikap dan komitmen. Di lingkungan ini, dua sikap oleh komitmen lingkungan telah digunakan dalam literatur sebelumnya, yaitu pertama, sikap terhadap lingkungan, dan yang kedua, sikap terhadap perilaku ekologis. Nah, hubungan antara sikap komitmen dan kinerja telah lama menjadi perhatian bagi para peneliti. Banyak perhatian telah diberikan pada hubungan a- antara komitmen kerja dan kinerja tugas. Selanjutnya, yang ketiga, implikasi tekanan kelembagaan dan implementasi IMS. Signifikansi skolastik pengetahuan tentang bidang-bidang ini di antara semua pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap munculnya sikap yang lebih bertanggung jawab dan kolaborasi yang lebih erat di antara para pemangku kepentingan untuk meminimalkan meningkatnya masalah lingkungan. Studi yang secara empiris membuktikan pentingnya IMS dalam pengaruh manajer dan hotel KM, serta gagasan bahwa industri akomodasi layak mendapatkan perhatian lebih dalam. Industri perhotelan masih terbatas. Perhotelan terbatas. Selanjutnya, ini yang kedua, pariwisata hijau untuk keberlanjutan dalam pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja. Yang pertama, pengenalan pariwisata hijau dan pentingnya bagi Kamboja. Menerapkan praktik ramah lingkungan sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan lanskap alam Kamboja yang kaya. Ini termasuk meminimalkan limbah, menghemat air, dan mengurangi jejak karbon. Kamboja merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah. Nah, untuk upaya melindungi spesies ini seperti buaya Siam dan gajah Asia sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, mengadopsi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan Kamboja pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Yang kedua, keterlibatan dan pendidikan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan pariwisata hijau memastikan partisipasi aktif dan manfaat mereka. Mendidik penduduk lokal dan wisatawan tentang pelestarian lingkungan dan pentingnya praktik pariwisata berkelanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Pariwisata hijau juga melibatkan pelestarian budaya Kamboja yang kaya seperti Angkor Wat sambil mempromosikan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, memahami manfaat pariwisata berbasis komunitas di Kamboja. Pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dari penjualan produk lokal. Dengan mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat, Kamboja telah mampu melestarikan dan mempromosikan warisan budaya yang kaya melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Wisatawan memperoleh wawasan tentang praktik, adat istiadat, dan bahasa tradisional yang mungkin akan punah. Yang ketiga, ini resume dari presentasi atribut tujuan berbasis teori afinitas dan pendekatan lingkungan di Indonesia.
Studi kasus yang pertama, semua orang ingin bepergian ke destinasi yang sehat, ramah lingkungan, bersih, aman, dan dikelola dengan baik. Sebuah penelitian terkini menunjukkan bahwa 81% wisatawan ingin berlibur di tempat yang berkelanjutan. Ini eh, pasti semua wisatawan ya menginginkan untuk berwisata ke tempat yang bersih serta aman. Pengenalan teori afinitas. Teori afinitas merupakan alat yang ampuh jika dibandingkan dengan analis korelasional lainnya seperti koefisien, Pearson, atau Spearman. Meskipun korelasi mengukur hubungan variabel, namun tidak menetapkan kausalitas dan tidak cocok untuk analis konkordansi. Sebaliknya, teori afinitas meneliti hubungan asosiasi dan sebab akibat berdasarkan konsep insidensi yang dapat diperkuat atau diperlemah dengan mengubah intensitas hubungan. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa wisatawan berpergian ke tempat-tempat yang dianggap lebih dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga memengaruhi preferensi untuk kembali ke destinasi yang sudah dikenal. Tinjauan literatur yang ketiga, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menawarkan banyak manfaat, termasuk meningkatkan daya saing berbagai tujuan wisata, preferensi untuk mengunjungi dan kembali ke destinasi wisata dipengaruhi secara positif oleh reputasi dan kepercayaan. Simpulan dari yang pertama itu eh, Malaysia dengan IMS-nya, Kamboja dengan melibatkan masyarakat dan pendidikannya, dan Indonesia dengan afinitasnya, yaitu dalam manajemen lingkungan ini secara keseluruhan keberlanjutan dalam sektor pariwisata sangat bergantung pada penerapan sistem manajemen lingkungan lingkungan yang efektif, keterlibatan masyarakat dan kebijakan yang mendukung praktik ramah lingkungan di destinasi wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya Valentino Nova Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.